Baik, sekarang setelah semua data awal perusahaan PT Gemilang Karya sudah kita entry, maka langkah selanjutnya adalah kita akan entry dokumen. Nah, untuk dokumen pertama ini adalah voucher kas kecil. Nah, untuk proses pengentrian voucher kas kecil, ini bisa kita entry melalui fitur banking, kemudian klik spend money untuk transaksi pembayaran. Nah, untuk voucher kas kecil, maka kita akan klik di sini dan kita pilih petty cash ya, use account. Jadi pay from account-nya itu adalah kita isi petty cash. Selanjutnya check now kita isi dengan nomor dari dokumen. Ini VKK 12-1. Untuk kolom date itu tanggal, kita isi dengan tanggal 2 sesuai dengan yang ada di dokumen. Tanggal 2 Desember 2021. Amount itu jumlah uang. Ini 750.000. Ingat ngantrinya tanpa titik, tanpa koma, dan tanpa huruf. Kolom chart ini tidak diisi. Kolom P diisi dengan dibayarkan kepada siapa. Nah, di sini dibayarkan pada toko Permai. Memo diisi keterangan untuk pembayaran apa. Ini adalah untuk pembelian perlengkapan toko. Nah, kemudian di kolom account, karena ini pembelian perlengkapan toko, maka akunnya adalah store supplies atau perlengkapan toko dengan amount atau jumlah 750.000. Kita cek jurnal dengan mengklik Ctrl R secara bersamaan. Nah, di sini sudah jelas terlihat store supplies pada posisi debit 750.000 dan petty cash pada posisi kredit 750.000. Nah, setelah pas jurnalnya bisa kita record. Selanjutnya untuk dokumen 2 ini masih sama ya, masih voucher kas kecil. Jadi kita entry lagi melalui banking spend money. Kita isi pay from account seperti tadi. Kita pilih petty cash. Kemudian untuk check now kita isi dengan nomor dokumen. VKK di sini VKK 12-2. Date-nya tanggal 5 Desember. Jumlah amount atau jumlah uang ini 450.000. Chart tidak diisi, pay dibayarkan kepada siapa? Di sini PT Telkom. Memonya untuk pembayaran tagihan rekening telepon bulan November. Telepon bulan November. Nah, karena ini rekening bulan November yang dibayar, maka akun yang kita pakai bukan akun rekening beban telepon ya, tapi kita pakai expense payable. Expense payable karena ini adalah beban bulan November, bukan beban bulan Desember. Sebesar 450.000. Kita Ctrl R. Pastikan di sini expense payable-nya 450.000 pada posisi debit dan petty cash pada posisi kredit. Kemudian setelah pas jurnalnya kita record atau kita rekam. Kita lihat dokumen berikutnya. Nah, untuk dokumen 3 ini adalah bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas ini ada yang di-entry melalui fitur banking, ada yang di-entry melalui fitur sales. Nah, karena ini adalah bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur, maka dia di-entry melalui fitur sales, kemudian receive payment. Nah, kemudian di sini ada kolom customer.
Kita lihat pada dokumen, nama customer atau penerimaan itu diterima dari toko bintang. Kita pilih toko bintang, kemudian kita pilih use customer. ID ini diisi dengan nomor BKM 12.1, tanggal dokumen itu 6 Desember, namun resep ini jumlah uang yang diantre adalah jumlah totalnya 17.440.000. Nah, perhatikan di sini payment method ini bisa kita pilih cek. Nah, di kolom keterangan di dokumen di sini yang dilunasi adalah faktur tanggal 30 November. Nah, di sini kita cek pada kolom date harus sesuai dengan nomor yang ada pada dokumen, yaitu faktur tanggal 30 November 2021. Nah, di situ ada potongan 1% 160.000. Maka kita harus sesuaikan jumlah diskon yang ada di komputer, di layar komputer kita dengan yang ada pada dokumen transaksi. Nah, di dokumen transaksi itu ada 160.000, maka di kolom diskon kita harus sesuaikan sebanyak 160.000. Nah, ini kita pastikan diskonnya atau potongannya sesuai dengan dokumen transaksi, sehingga jumlah yang dibayarkan atau saldo piutang itu sama dengan yang dibayarkan. Kemudian di kolom amount update kita klik dan kita ketik jumlah total yang ada pada dokumen sebesar 17.440.000. Kita enter sampai out of balance-nya 0, kemudian finance charge-nya 0. Baru kemudian kita record. Pilih print letter atau cetak kemudian ya. Kemudian kita cancel. Nah, kita cek lagi di transaction journal. Di sini pada jurnal diskonnya itu tidak kena PPN ya. Jadi di sini PPN-nya kita ganti dengan NT. Ya, sehingga nanti di sini jumlah diskonnya itu 160.000 tanpa PPN. Kemudian teks inklusifnya ini kita hilangkan centangnya. Kemudian kita oke, sehingga di sini terlihat sales diskonnya itu 160.000. Oke, kita lanjutkan dokumen berikutnya, itu dokumen 4, ada faktur asli. Jadi faktur asli ini adalah faktur pembelian. Faktur pembelian atau faktur asli ini kita entry melalui purchase, enter purchase. Masukkan nama supplier PT Sabta Jaya yang ada di dokumen, kemudian use supplier, kemudian klik layout agar ada kolomnya ya. Klik layout, pilih item, kemudian klik OK, kemudian tanda centang yang ada di pojok ini kita hilangkan centangnya. Selanjutnya di kolom purchase kita masukkan nomor faktur NP2 RIP12, kemudian date itu tanggal 7 Desember 2021. Masukkan jumlah barang di kolom bill, ini 20. Item numbernya atau jenis barangnya MPB. Masukkan harganya 500.000. Kemudian yang kedua 10. Kemudian pilih jenis barangnya, blender Philips. Masukkan harga barangnya 600.000. Nah, di sini kita harus cek subtotal yang ada pada dokumen
ini 16 juta, teksnya atau pajaknya itu PPN-nya 1.600.000. Jumlah total 17.600 sesuaikan dengan jumlah yang ada pada dokumen. Kalau jumlahnya sudah pas, maka ini tinggal direkod. Pilih no karena di sini artinya itu adalah mengubah jenis pajak. Jadi kita tidak merubah jenis pajak, maka kita pilih no. Sekarang lanjut dokumen 5. Nah, dokumen 5 ini voucher kas kecil. Klik banking. Kemudian pilih spend money seperti yang tadi. Untuk voucher kas kecil kita pilih petty cash. Cek no, ini nomor VKK-1 123 ya, VKK 123 3 date tanggal 8 Desember 2021, amount jumlah uang ini 750.000 dibayar kepada PT PLN. Keterangannya tagihan rekening listrik bulan November. Tagihan rekening listrik bulan November 2021. Nah, akunnya ini bukan beban listrik dan telepon ya, tapi pakai akun expense payable karena ini adalah beban bulan November, bukan bulan Desember. Cek jurnal, Ctrl R. Nah, expense payable 750 dan petty cash pada posisi kredit itu 750.000. Oke, kemudian kita record. Nah, untuk part selanjutnya untuk dokumen 6 sampai 10 kita lanjutkan di part berikutnya ya.